Bab 647. Menabur benih perselisihan. Di malam yang gelap, Master Sekte King Yun membawa orang-orang yang ditebus kembali satu demi satu. Dapat dilihat betapa menakutkannya wajah Sekte King Yun di aula utama dan suasananya sangat menyedihkan. Bajingan, bajingan. Mata Simon Gongsun merah, dan aumannya mengguncang aula. Bila bukan Sekte Zeng Yang, maka pasti Sekte Hang Yue, tetua agung yang pergi untuk menebus orang mendengus dingin. Aku lebih yakin Sekte Zeng Yang. Tetua agung yang lain berkata dengan dingin, jelas, mereka pasti mengira Sekte King Yun adalah pelakunya, jadi dia pun membalas dendam dengan gila. Tidak, leluhur King Tian membelai janggutnya dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Aku merasa kemungkinan Sekte Hang Yue lebih besar dan tujuan mereka sangat jelas, hanya untuk memprovokasi pertarungan antara Sekte King Yun dan Sekte Zeng Yang, lalu mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Aku setuju dengan leluhur. Ini pasti perbuatan Zhen Yi, di mana dia suka menggunakan cara licik untuk menjebak orang. Ini bisa dilihat dengan jelas dari pertarungan tiga sekte. Jika seperti itu, maka culiklah. Simon Gongsun yang marah mendengus dingin. Sejak lama dia sudah tidak bisa menahan diri untuk menyerang Zhen Yi, lalu ketika semua orang mengatakan ini, dia pun menerima begitu saja bahwa itu adalah konspirasi Zhen Yi dari Sekte Hang Yue. Bisa-bisanya berkomplot untuk melawan Sekte King Yun, tapi kali ini tidak akan semudah itu. Simon Gongsun menggertakkan giginya, beritahu semua murid untuk menangkap semua murid Sekte Hang Yue yang berada di luar. Sekte King Yun tidak boleh menerima diperlakukan seperti ini dengan begitu saja. Untuk berjaga-jaga, biarkan Yoda Sui memeriksanya diam-diam dulu. Satu orang memeriksa satu. Leluhur Sekte King Yun berkata segera, jika itu mereka, kita harus membalas mata dengan mata. Namun jika bukan, kita harus menculiknya juga untuk melunasi semua masalah dengan Sekte King Yun. Kita tidak boleh berdiam diri ketika diperlakukan seperti ini dan ketika uang kita mengalir keluar. Kami akan melakukannya. Di tengah malam, di aula cabang kelima Sekte Hang Yue, Lu Sichu berdiri di depan tirai air langit ajaib, tetapi dia menggunakan identitas Yoda Sui dan sisi lain dari tirai air langit ajaib adalah markas Sekte King Yun. Yoda Sui, pergi dan periksa untuk melihat apakah orang yang mengikat Sekte King Yun memiliki hubungan dengan Sekte Hang Yue. Simon Gongsun yang berada di aula utama Sekte King Yun berkata dengan suara yang dalam. Aku baru saja ingin memberikan laporan tentang ini. Lu Sichu berkata segera, aku baru saja mendapat kabar bahwa orang yang menculik murid Sekte King Yun adalah orang-orang Sekte Hang Yue. Tujuannya adalah untuk memprovokasi hubungan kita dengan Sekte Zeng Yang. Bagus sekali. Simon Gongsun dan yang lainnya tertawa dalam kemarahan. Mereka telah mengidentifikasi Sekte Hang Yue sebagai pelaku. Tetapi setelah mendengar ini dari Lu Sichu, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Karena pihak lawan telah bergerak, maka kali ini mereka secara alami tidak akan berdiam diri. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan? Lu Sichu bertanya ragu-ragu. Tidak perlu. Simon Gongsun segera melambaikan tangannya, kamu cukup fokus menyelidiki pertarungan tiga sekte, yang memiliki banyak hal mencurigakan. Begitu mendapatkan informasi, kamu harus melapor ke markas Sekte King Yun segera. Paham. Pergi sibuklah, kata Simon Gongsun, melambaikan tangannya untuk menyimpan tirai air. Segera setelah tirai air langit ajaib dihilangkan, Lu Sichu berubah kembali ke penampilan aslinya, dengan senyum menarik di sudut mulutnya. Anak pintar, tebakanmu sangat tepat. Dengan begini, Nancu akan menjadi hidup lagi. Aku punya seekor keledai kecil, aku tidak pernah mengendarainya. Suatu hari, dengan iseng aku mengendarainya ke pasar. Aku memiliki cambuk kulit kecil di tanganku dan aku sangat bangga. Di taman kecil kota kuno, Harley sedang berbaring di kursi,
bersenandung pelan dan kadang-kadang dia juga menyesap sedikit dari teko kecil di atas meja. Melihat ini, dia tampaknya dalam suasana hati yang baik. Bagaimana jika kita pukuli saja dia? Aaron Zhou, yang tidak bisa tidur karena kebisingan, berjalan keluar dari kamar satu demi satu. 6 jam yang lalu, setelah Harley Ye kembali, dia sudah terus menyenandungkan lagu ini tanpa mengubahnya sama sekali, yang membuat orang timbul dorongan untuk memukulnya. Bahkan mereka saja sudah seperti ini, apalagi Nancy Ji yang tersegel di bawah pohon buah spiritual, di mana tangannya sudah tidak memeluk lututnya, melainkan menutupi telinganya dan terkadang mendongak untuk menatap Harley Ye dengan galak. Meskipun dia sudah siap secara mental, tetapi melihat penampilan Harley Ye yang seperti ini, selalu berhasil membuat dia timbul keinginan untuk memukulnya. Hanya saja, bagaimana dia bisa tahu bahwa meskipun Harley Ye memasang tampang ingin dipukul, namun wajah di balik topeng itu memiliki ekspresi yang sangat tenang. Siapapun yang mengenal Harley Ye, ketika melihat ekspresi ini, mereka pasti akan berdecak kagum, karena dia adalah satu orang yang memainkan dua peran, di mana yang satu adalah Harry King dan Harley Ye. Harley Ye terlihat santai sekarang, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Entah apapun postur yang dia perlihatkan, dia tetap menjaga mentalitas yang tenang, karena dia adalah panglima di mana dia harus selalu membuat perencanaan. Jika tidak, bila ada satu langkah saja yang salah, semuanya akan sia-sia. Entah kapan, suara senandung lagu kecil itu berangsur-angsur menghilang. Kursi masih bergoyang, tapi Harley Ye di atas tertidur tanpa sadar dan di bawah sedikit sinar bintang, dia tidur dengan sangat nyaman. Malam yang sunyi berlalu begitu saja dan fajar tiba dalam sekejap mata. Di pagi hari, matahari yang hangat menyinari bumi. Hari baru datang dan semuanya berjalan dengan tertib. Tentu saja, tepat ketika semua orang akan sibuk di hari yang baru, sebuah suara halus menyebar ke 4 penjuru, Sekte Hang Yue, di puncak Gunung Dilong, bawa uang tebusan untuk muridmu, kami tidak akan menunggu lebih lama bila kalian terlambat. Sialan. Tiba-tiba, Nancu yang tenang mendidih lagi di tempat, ada apa lagi ini? Yang pertama adalah Sekte Zeng Yang, lalu Sekte King Yun dan sekarang bahkan murid Sekte Hang Yue juga diculik. Kelompok penculik ini benar-benar kelewatan. Seseorang menghela nafas, apakah mereka ingin memprovokasi ketiga sekte? Mungkinkah seseorang ingin memprovokasi hubungan antara 3 sekte? Aku rasa tidak sesederhana itu. Beberapa orang menyipitkan mata sedikit. Menurut pendapatku, itu adalah kontradiksi internal dari 3 sekte. 3 sekte telah menderita kerugian besar dan ini hanyalah pertarungan dengan cara yang berbeda. Cara bertarungnya adalah menculik orang. Sudut mulut seseorang berkedut, apakah ketiga sekte ini begitu santai? Jika ingin bertarung, maka bertarunglah secara langsung, tidak ada gunanya melakukan hal-hal seperti ini. Benar-benar kelewatan. Zhen Yi, yang sedang duduk di singgasana di aula utama Sekte Hang Yue, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Meskipun dia tidak peduli tentang hidup dan mati murid-murid Sekte Hang Yue, namun dia peduli dengan keagungannya sendiri. Sekarang dia adalah instruktur Sekte Hang Yue, jadi dengan ada kasus penculikan murid Sekte Hang Yue, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Dirinya yang terbiasa sombong itu bisa menerimanya begitu saja. Dia yang sekarang sama seperti Simon Gongsun tadi malam, yang beberapa jam yang lalu masih menertawakan kemalangan orang lain dan sekarang gilirannya. Masalah ini tidak mudah. Seorang tetua agung berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang Sekte Zeng Yang dan Sekte King Yun diculik, lalu sekarang adalah murid Sekte Hang Yue. Tidak mungkin bisa ada kebetulan seperti ini. Apa maksud adik sepenguruan adalah ada seseorang yang sedang memprovokasi hubungan antara 3 sekte.
Seorang tetua berambut putih dengan lembut membelai janggutnya. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Aku rasa tidak sesederhana itu. Murid-murid dari 3 sekte telah diculik satu demi satu. Pada pandangan pertama, orang luar akan mengira seseorang sedang memprovokasi hubungan antara 3 sekte. Jika itu aku tidak akan sebodoh itu untuk membuat perselisihan dengan cara ini, karena itu terlalu jelas. Benar, tetua agung lainnya mengangguk ringan. Aku merasa pelakunya adalah sekte Zeng Yang dan sekte Qing Yun, karena di pertempuran 3 sekte, mereka menderita banyak kerugian dan masih menyimpan dendam di dalam hati mereka. Jika seperti itu, maka culik untukku. Zeni Yi berteriak, jika kamu ingin berkomplot melawan sekte Hang Yue, kekuatanmu masih jauh di belakang. Bersambung. Bab 648. Ramai. Pagi-pagi buta, Master Sekte Hang Yue sudah keluar dan menuju ke Gunung Dilong yang dikatakan para penculik. Sama seperti beberapa kali sebelumnya, dari kejauhan sudah bisa terlihat banyak orang yang berkumpul di Gunung Dilong. Namun, kali ini orang yang duduk di atas batu telah berubah menjadi orang dari sekte Qing Yun. Segera, para master sekte Hang Yue tiba, di mana semuanya menunjukkan ekspresi suram serta aura yang kuat, hingga membuat kekosongan bergetar. Lepaskan mereka. Tidak menyangka Master Sekte Hang Yue juga begitu lugas, di mana begitu mendarat, dia langsung berteriak keras, lalu melemparkan tas penyimpanan. Kali ini, orang Sekte Qing Yun pun tidak bisa bereaksi karena mereka bahkan tidak memberikan kalimat pembuka. Namun, memang lebih baik jika tidak ada pembukaan. Kedua belah pihak tampaknya paham bahwa tidak ada gunanya bila berbicara terlalu banyak. Lebih baik kita bergerak lebih cepat, di mana kamu memberikan uang dan aku akan melepaskannya. Dengan begitu aku juga bisa lebih cepat kembali untuk memberikan laporan. Kecepatan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi membuat penonton tidak sempat untuk bereaksi, di mana transaksi itu tidak mencapai 10 detik. Segera, beberapa suara datang satu demi satu dan semuanya adalah meminta uang tebusan. Untuk ini, orang-orang dari seluruh dunia sudah terbiasa, bukankah sama ketika murid dari sekte Zeng Yang dan sekte Qing Yun diculik? Mereka semua tidak hanya menculik satu atau dua, melainkan berkelompok. Lalu karena sudah mempersiapkan dirinya sejak awal, jadi ketika Master Sekte Hang Yue mendengar kalimat-kalimat itu, dia tidak marah, melainkan langsung memimpin orang-orangnya ke sana. Para Master Sekte Hang Yue yang datang untuk menebus orang ini benar-benar bergerak cepat, seperti pertama kali, setelah mendarat, tidak ada kata pembuka, langsung memberikan uang secara langsung dan membawa orang pulang, yang benar-benar sangat cepat. Sungguh kegembiraan yang tak terduga. Di aula utama Sekte Zeng Yang, Ken Cheng mencibir, tidak pernah menyangka bahwa Sekte Qing Yun akan mengarahkan jarinya ke Sekte Hang Yue. Namun begitu kata-katanya jatuh, suara halus menyebar ke seluruh Nanchu. Sekte Zeng Yang datang ke puncak Gunung Kiong untuk menebus murid kalian. Kami tidak akan menunggu bila kalian terlambat. Di tempat, Ken Cheng tiba-tiba berdiri. Dia memiliki ekspresi ceria di wajahnya beberapa saat yang lalu, namun pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan akhirnya berubah menjadi kemarahan yang hebat. Segera, Master Sekte Zeng Yang segera keluar dan pemimpinnya adalah orang tua berbaju ungu. Sekte Qing Yun, datang ke puncak Gunung Hua untuk menebus murid kalian, kami tidak akan menunggu bila kalian terlambat. Tepat ketika Simon Gongsung sedang menunjukkan ekspresi senang di aula utama Sekte Qing Yun, suara seperti itu sudah masuk. Bajingan, wajah Simon Gongsung tiba-tiba berubah menjadi marah. Kemudian, Master Sekte Qing Yun juga keluar dan langsung pergi ke Gunung Hua. Kamu harus membayar harga jika kamu berani menjebak aku.
Zenli juga tersenyum muram di aula utama Sekte Hang Yue. Namun, begitu kata-katanya jatuh, sebuah suara masuk, Sekte Hang Yue, datang ke puncak Gunung Qing untuk menebus murid kalian, kami tidak akan menunggu bila kalian terlambat. Di tempat, suara marah Zenli Yi bergema di aula utama Sekte Hang Yue. Kemudian, Master Sekte Hang Yue yang baru saja kembali pun keluar lagi sebelum bisa duduk dan minum seteguk teh. Kali ini, Nanchu benar-benar ramai karena beberapa insiden penculikan sebelumnya baru berlalu lebih dari 20-an jam, lalu hari ini ketiga murid dari 3 sekte diculik pada hari yang sama dan pemberitahuan diberikan tanpa urutan tertentu. Apakah mereka bekerja sama? Orang-orang dari segala arah menunjukkan ekspresi menarik. Sepertinya seseorang benar-benar ingin memprovokasi hubungan antara 3 sekte. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu pernah melihat provokasi yang begitu terang-terangan? Jika ingin memprovokasi hubungan antara 3 sekte, apakah kamu akan begitu terang-terangan? Tidak mungkin. 80% aku yakin ketiga sekte sedang menculik satu sama lain. Belum tentu. Seseorang mengajukan keberatan. Masalah ini masih abu-abu, siapa yang bisa tahu mengenai kebenarannya. Tapi yang perlu ditegaskan adalah kali ini ketiga sekte akan saling menyerang lagi. Seseorang menghela nafas, mereka awalnya sudah menyimpan dendam, saling curiga dan bermusuhan satu sama lain. Bahkan jika mereka tahu ada pihak yang sengaja memperkeruh masalah, mereka juga akan berpura-pura tidak melihatnya. Apa yang aku pikirkan sekarang adalah, kemana kita harus pergi untuk melihat pertunjukan, Gunung Qiong, Gunung Qing, Gunung Huas atau Gunung Dilong. Kali ini benar-benar ramai. Di taman kecil kota kuno, Arongzhou dan yang lainnya melihat kehampaan di beberapa arah. Setelah itu, mereka semua memandang Harley Ye. Asal mula semua ini dilakukan oleh pria di depannya. Nanchu memiliki orang seperti ini, tidak heran akan bisa hidup dengan damai. Ketika ditatap oleh semua orang, Harley Ye hanya mengangkat bahu dengan santai dan berjalan menuju Nancy Ji. Di sini, Nancy Ji juga melihat kehampaan di beberapa arah. Pada saat ini, bahkan dia juga dibuat bingung, para murid dari 3 sekte diculik dan meminta uang tebusan pada saat yang sama, sepertinya memang ada seseorang yang menabur perselisihan. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Jika dia ingin memprovokasi hubungan antara 3 sekte, dia pasti tidak akan melakukannya dengan jelas, setidaknya tidak akan begitu terburu-buru. Untuk sesaat, pikirannya terasa kacau dan masalah ini terlalu rumit, benar-benar membuat orang kebingungan. Mungkin karena terlalu tenggelam dalam pikirannya, hingga dia tidak menyadari bahwa seseorang berdiri di belakangnya. Ketika dia merenung, Harley Ye sudah mulai menempelkan lebih dari puluhan jimat spiritual di tubuhnya tanpa urutan tertentu. Segera, jimat spiritual bersinar terang. Itu adalah satu set gabungan jimat spiritual dengan abjad kuno yang muncul di atasnya. Kemudian mereka mengalir keluar dan membentuk rantai 9 abjad kuno dan menguncinya. Apa yang kamu lakukan? Nancy Ji menatap Harley Ye dengan dingin. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa jimat spiritual ini adalah jimat mantra. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya ingin kamu tinggal di sini selama 2 hari lagi. Harley Ye mengorek telinganya tanpa malu-malu. Kamu, ekspresi Nancy Ji tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin dan pipinya memerah karena marah, karena jika tidak ada kecelakaan, pengekang lautan diafragmanya akan hilang malam ini, tapi pada saat ini, Harley Ye menyegelnya lagi. Justru karena Harley Ye teringat hal ini, jadi dia pun sengaja menyegel Nancy Ji lebih awal. Patut diketahui, kekuatan tempur Nancy Ji sangat kuat dan dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkannya.
tetapi mampu mengalahkannya tidak berarti bahwa dia dapat disegel atau kultivasinya dapat dihancurkan. Jika Nancy Ji ingin melarikan diri, bahkan dirinya pun juga akan sulit untuk menghentikannya. Sekarang karena Harley Ye telah teringat hal ini, jadi tentu saja dia secara alami tidak akan membiarkan kekuatan Nancy Ji pulih dan membiarkannya lepas dengan mudah, karena jika begitu, itu akan sulit untuk menangkapnya kembali. Jaga dia baik-baik. Di mata dingin Nancy Ji, Harley Ye sudah berbalik dan berjalan keluar dari taman kecil dan sebelum pergi, dia tidak lupa memberi perintah kepada Aaron Zhou dan yang lainnya. Terlebih lagi, saat dia berjalan keluar dari taman kecil itu, Harley Ye sudah membuat keputusan bahwa ketika dia kembali ke taman kecil itu lagi, dia akan menghancurkan Nancy Ji tanpa ragu-ragu. Meskipun Harley Ye tahu bahwa dia seharusnya sudah menghapus kultivasi Nancy Ji sejak lama. Tapi manusia, tidak peduli seberapa kejamnya, dia masih bernostalgia. Untuk menghapus mantan pacarnya, butuh waktu untuk membuat keputusan, dan saat Harley Ye berjalan keluar dari taman kecil, dia benar-benar mengambil keputusan. Setelah meninggalkan taman kecil, Harley Ye berbelok beberapa sudut dan berjalan ke sebuah restoran. Restoran saat ini sangat sepi karena kebanyakan orang pada dasarnya pergi untuk menonton pertunjukan. Harley Ye berjalan lurus ke lantai 3, menemukan tempat di dekat jendela, memesan sebotol anggur yang kuat dan minum dengan santai sambil melihat kehampaan di beberapa arah. Pada hari ini, Nancu benar-benar sangat ramai karena murid ketiga sekte yang diculik. Bukankah sedikit rendahan dengan melakukan hal seperti ini? Harley Ye meminum dan mengorek telinganya. Biasanya orang yang menggunakan cara rendahan itu tidak terkalahkan. Naga kuno mistik yang baru saja bangun, datang untuk bersenang-senang lagi, tapi trikmu ini benar-benar berhasil. 3 sekte akan saling bertarung dan dalam beberapa hari ke depan, aku rasa mereka tidak akan berminat untuk menghiraukan kamu lagi. Mereka tidak akan menghiraukan aku, tapi tetap ada beberapa orang yang akan menghiraukan aku. Harley Ye menyesap minumannya, perintah sekte Zeng yang untuk membunuhku sangatlah kuat. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang di seluruh dunia yang sedang mencariku. Kamu punya begitu banyak akal, jadi kamu pasti akan baik-baik saja. Kenapa aku merasa kamu sedang memarahiku? Harley Ye melirik naga kuno mistik. Tidak perlu membicarakan yang tidak penting. Naga kuno mistik menggosok tangannya dan tersenyum. Hei, aku akan memberikanmu metode rahasia, tapi kamu harus meniduri Nancy Ji, bagaimana? Pergi. Bersambung.